Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7-8 begini firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Nah, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Ini adalah orang yang menjunjung tinggi dan percaya kepada Yesus atau Nabi Isa. Kalau orang Islam tidak percaya kepada Yesus, berarti masih kufur, belum sempurna Islamnya. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Yesus atau Nabi Isa. Karena apa? Harus diingat, Bu, 325 tahun setelah Yesus itu meninggal, baru ada namanya agama Kristen. Yesus sendiri nggak tahu. Yang buat siapa? Siapa, Bu? Paulus, bukan Yesus. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan saya pikir terkait dengan penjelasan beliau sudah sangat jelas ya. Dan ini tentu saja sangat serampangan. Kenapa saya sebut serampangan? Karena pertama, Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab dan juga Isa yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu dua pribadi yang berbeda. Oleh karena itu Pak Ustadz dan juga kepada kawan-kawan saya yang non-Kristen, dengar baik ya. Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang menjadi manusia. Dan tentu saja hal ini berbeda dengan kisah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Nah, selain daripada itu, Pak Ustadz ini juga mengatakan bahwa agama Kristen itu adanya 325 tahun setelah Yesus meninggal. Ini sangat menarik teman-teman. Mari kita menggunakan cara ataupun standar penalaran beliau. Karena dalam bagian ini sangat tampak sekali bahwa beliau menyamakan tentang Isa dan Yesus. Sekarang mari kita gunakan standar penalaran ini. Berdasarkan keyakinan mereka sendiri, memahami bahwa Yesus ataupun Isa ini tidak mengalami kematian tetapi diangkat. Nah, baru saja kita dengarkan dalam bagian ini, beliau mengatakan Yesus meninggal. Makanya ia menghitung 325 tahun kemudian barulah ada agama Kristen. Dan ia lagi-lagi bahkan menambahkan agama Kristen ini tidak dikenal oleh Yesus dan pendirinya adalah Paulus. Ini tentu saja menunjukkan ketidaktahuan beliau tentang sejarah iman Kristen. Perlu untuk diketahui dengar Pak Ustadz ya. Rasul Paulus itu hidupnya pada abad pertama dan juga meninggalnya pada abad pertama. Nah, kalau Anda berbicara 325 tahun setelah Yesus meninggal, artinya itu sudah abad keempat awal ya Masehi. Sedangkan Paulusnya hidupnya di abad pertama dan meninggalnya juga di abad pertama. Jadi Pak Ustadz ini menghitungnya bagaimana itu? Jadi karena itu teman-teman sekalian, dan ini juga saya sampaikan kepada Pak Ustadz dan kepada kawan-kawan yang non-Kristen, dengar baik ya. Kalau Anda tidak tahu apa-apa tentang keyakinan iman Kristen, sebaiknya Anda jangan bicara tentang iman Kristen. Dan saya curiga teman-teman, ini adalah dugaan saya bahwa orang yang mendengarkan beliau dalam bagian ini adalah beragama Kristen karena channel ini juga adalah channel mualaf. Ya, kemungkinan besarnya adalah orang yang mendengarkan beliau ini adalah seseorang yang sebelumnya berasal dari agama Kristen dan kemudian sudah menjadi mualaf karena konten dari pembicaraannya adalah terkait dengan iman Kristen. Biasanya atau pada umumnya ketika mereka berbicara tentang iman Kristen kepada orang-orang yang sekarang sudah menganut agama Islam, ya pasti sebelumnya orang itu adalah beragama Kristen. Nah, tetapi saya tidak mau fokus kepada keputusan dari pendengarnya yang sekarang mungkin sudah menjadi mualaf dan mungkin sebelumnya adalah berasal dari agama Kristen. Bagi saya keputusan itu silakan saja, tetapi terkait dengan penjelasan beliau tentang sejarah iman Kristen dan juga tentang Yesus Kristus yang kita imani, kita percaya, kita akui adalah Tuhan yang menjadi manusia, ini benar-benar keliru dan perlu untuk ditanggapi. Apalagi dengan menambahkan embel-embel bahwa orang Kristen itu tidak dikenal oleh Yesus. Dengar ya Pak Ustadz, sejak Yesus memulai pengajarannya,
setiap orang yang percaya kepadanya itu sudah dikenal. Dan selain daripada itu, pasca ia naik ke surga berdasarkan perspektif Alkitab, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sudah ada identitasnya. Mereka disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Barulah nanti di Antiokhia mereka disebut dengan satu istilah Kristen. Nah, istilah Kristen itu sendiri ada kaitannya dengan Kristus. Jadi arti dari Kristen ini adalah para pengikut jalan Tuhan. Makanya mereka disebut sebagai Kristen, sekalipun pada konteks awalnya maknanya atau mereka menggunakan ini dalam konteks mau mengejek. Nah, kemudian terkait dengan ucapan beliau 325 tahun. Saya curiga bahwa beliau ini sedang berbicara tentang konsili Nisea. Tetapi karena ia menggunakan waktu menghitungnya setelah Yesus meninggal, berarti ini kemudian entah tahun berapa yang sedang dia maksudkan, dan tidak ada satu konsili yang diadakan untuk menganggap bahwa inilah momentum di mana Kristen itu disebut sebagai agama yang sah. Dan ini memang teman-teman mengenai sejarah kapan Kristen ini disebut sebagai agama negara, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa memperhatikannya di situ atau nanti saya akan sertakan linknya. Tetapi dalam bagian ini saya akan fokus membahas terkait dengan ocehan beliau ini karena ia menyampaikan sesuatu yang tidak benar terkait dengan agama Kristen. Dan oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh beliau ini kembali mengingatkan kita pada ayat yang di bagian awal tadi kita baca, bahwa hendaklah kita harus hati-hati supaya jangan ada yang menawan kita dengan filsafat-filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya hanya mengingatkan saja bahwa mari kita mempelajari dengan baik apa yang kita yakini di dalam agama Kristen, supaya ketika orang-orang seperti ini berbicara tentang iman Kristen, kita kemudian tidak sekedar tidak setuju, tetapi kita juga dikala tidak setuju ada argumentasi-argumentasi yang menyertainya. Karena teman-teman begini, kalau misalnya kita hanya sekedar tidak setuju tetapi tidak disertai dengan sebuah argumentasi, maka ketidaksetujuan ini tidak akan memiliki kekuatan apa-apa, karena tidak disertai dengan argumentasi. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya kembali mengingatkan kita semua, mari sungguh-sungguh belajar tentang Alkitab. Dan juga teman-teman sekarang kan di era digital ini, teman-teman memiliki banyak akses baik di YouTube ataupun dimanapun itu bisa belajar tentang iman Kristen. Tetapi yang paling penting adalah sumbernya harus dipastikan adalah kalangan intelektual Kristen. Jadi karena itu, sekali lagi saya sampaikan ini kepada Pak Ustadz yang berbicara serampangan tentang iman Kristen ini. Dengar ya Pak Ustadz, sekali lagi, Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen berdasarkan presentasi yang Anda sampaikan dalam bagian ini. Dan oleh karena itu, jangan berbicara tentang iman Kristen. Karena itu, pada akhirnya hanya akan menunjukkan ketidaktahuan dan akan mempermalukan Anda sendiri. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.